semua, kami dari kelompok 7 akan membahas kejahatan dalam hukum benda dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Umum yang diampu oleh Bapak Tri Imam Munandar SHMH dan Ibu Panita Aditya SH. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian jenis-jenis baik KUHP lama dan KUHP baru serta analisis kasus harta benda. Saya, Alicia, dengan NIM B1A124169 sebagai Ketua Kelompok dan pemateri, dan sebelah saya saya Farah Ardadi dengan NIM B1A124174. Materi pertama akan dijelaskan oleh Farah. Apa sih harta benda itu? Harta benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomi, baik terwujud maupun tidak terwujud. Dalam hukum pidana, kejahatan terhadap benda merupakan perbuatan yang menyerang atau merugikan hak milik orang lain. Jenis-jenis kejahatan harta benda, yang pertama pencurian, yang kedua perampasan dan pengancaman, yang ketiga penggelapan, yang keempat penipuan. Untuk pembahasan mengenai jenis-jenis ini, simak video berikut ini. Yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang penipuan. Penipuan adalah tindakan menggunakan tipu muslihat, nama palsu atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk mempertimbangkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum yang menyebabkan korban menyerahkan barang, uang, atau kekayaan. Perbuatan pencurian adalah perbuatan yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan tersebut diatur di dalam pasal 364 yang berisi perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang tidak diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda banyak Rp900. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama saudari Fiona pasal-pasal yang ada di KUHP lama dan KUHP baru terhadap pencurian. Pasti ada perbedaan dari kedua KUHP itu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dari letak objek. Yang dimana KUHP baru itu dia benda suci keagamaan atau kepercayaan benda purbakala serta ternak atau barang yang menjadi sumber pencarian seseorang. Terus juga kalau di KUHP KUHP lama hanya menyebutkan ternak saja dan juga ancaman pidana penjaranya 7 tahun. Selanjutnya kita masuk ke penggelapan. Penggelapan pada dasarnya barang yang menjadi objek di sini ialah sudah berada di tangan pelaku. Barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain atau yang dipercayakan kepada pelaku, seperti dititipkan, dipinjamkan, digadaikan, ataupun yang lain. Namun, muncullah niat pelaku untuk menguasai barang tersebut sepenuhnya dengan cara melawan hukum. Perkenalkan, nama saya Naikturul Mensotang dengan NIM B1A1244175. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis harta benda mengenai pemerasan dan pengancaman. Pemerasan adalah suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman kekerasan. Pemerasan dalam KUHP lama terdapat pada pasal 368 dan KUHP baru pada pasal 482. Selanjutnya ada pengancaman. Pengancaman adalah suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman membuka rahasia seseorang dan pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan. Pengancaman dalam KUHP lama terdapat pada pasal 369 dan KUHP baru terdapat pada pasal 483. Kedua perbuatan ini memiliki tujuan agar korban memberikan suatu barang yang merupakan sebagian atau seluruhnya milik korban atau orang lain, atau dengan tujuan agar menghapus piutang, membuat pengakuan utang, dan memberi utang. Perbedaan pemerasan dan pengancaman. Pemerasan adanya unsur kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban atau orang lain. Sedangkan pengancaman adanya unsur ancaman seperti menakut-nakuti korban atau orang lain. Dalam KUHP lama dan KUHP baru, pengancaman
adalah delik aduan, namun jika terjadi hilangnya nyawa dapat menjadi delik biasa. Oke, baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Samuel Yabes dengan NIM B1A124179. Di sini saya akan membahas suatu kasus yang lagi baru-baru ini menggemparkan masyarakat Jambi. Kasus ini bermula pada kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pelaku berinisial DM dengan korban berinisial NN. Awalnya pada malam hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, DM pergi menemui NN untuk melihat kondisi mobil Pajero putih dengan nomor polisi BH2682 SJH milik NN. Setelah kejadian itu, DM pun pergi mempersiapkan nomor polisi palsu serta senjata tajam yang akan digunakannya untuk aksinya nanti. Keesokan harinya, sekitar pukul 5.30, DM kembali menemui NN. Di sana, DM pun mengancam NN untuk menyerahkan BPKB serta kunci mobilnya. Dari kejadian ini, DM dapat dikenakan dengan pasal 368 tentang pemerasan. Namun, karena takut, NN pun melarikan diri ke kamarnya. Tapi, DM tetap mengejar NN serta akhirnya membunuh NN dengan senjata tajam yang dibawanya. Dari hal ini, kita tidak dapat mengenakan DM lagi dengan pasal 36 ayat 8. Karena barang yang diambil dari tindak pidana pemerasan haruslah diserahkan oleh korban kepada pelaku. Namun di sini NN telah dibunuh oleh DM. Setelah membunuh NN, DM pun mengambil mobil milik NN, ponsel milik NN serta BPKB-nya, lalu melarikan diri ke arah Palembang. Pada jam 8.30, jasad NN ditemukan bersimbah darah dan kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Jambi Selatan. Berkat teknologi pelacakan GPS, DM pun ditemukan di suatu kos di area Palembang beserta dengan barang bukti yaitu mobil curiannya, nomor polisi palsu, serta ponsel milik NN. Dari kejadian di atas, DM dapat kita kenakan pasal 365 ayat 3 yang dimana tertulis, jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun sayangnya KUHP kita belum ada pasal yang mengatur soal tindak pidana pencurian yang direncanakan. Oleh karena itu, untuk sekarang kami dari hasil diskusi kami dapat menarik kesimpulan bahwa NN dapat diperkenakan oleh sanksi penjara selama 15 tahun berdasarkan pasal 365 ayat 3. Sekian pembahasan dari saya.